Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Amaranan dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, pada ujian praktek sejarah Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial budaya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 1. Baik, di dinamika politik, selama 5 tahun beliau memimpin sejak Oktober 2014. Penting untuk dikaji apa saja nih program pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala yang telah dicapai selama ini. Berdasarkan catatan intisari 9 agenda nawacita Jokowi Yusuf Kala yang disampaikan pada awal kepemimpinan ini adalah: satu, itu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia yang ada di Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan. Nah, itu tadi di dinamika politik. Di dinamika hukum, sebagaimana diketahui sebelumnya Jokowi dan JK merumuskan 9 agenda prioritas yang disebut nawacita. Agenda itu berisi tentang tata kelola pemerintahan, penegakan hukum bebas korupsi, kemandirian ekonomi, hingga revolusi karakter bangsa. Agenda soal reformasi sistem dan penegakan hukum itu memuat dalam 4 poin. Begini bunyinya: kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun dalam implementasinya, poin ini dianggap belum semuanya terpenuhi. Ada sejumlah permasalahan penegakan hukum yang jadi indikasinya. Dia mengatakan menurut saya tidak terpenuhi. Salah satu contohnya penguatan KPK itu gagal dengan adanya UU KPK yang baru. Penegakan hukum yang pada kasus HAM itu juga gagal. Selain itu, Bivitri menyoroti kasus lain yang mengindikasikan kegagalan penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi dan JK. Misalnya dia menyebut soal gugatan Kotra S mengenai hilangnya dokumen TPF Munir yang tidak ditanggapi. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika ekonomi. Di tengah gejolak ekonomi global nih dan faktor dalam negeri, Secara umum keadaan ekonomi kita selama 5 tahun ini bisa dibilang relatif stabil. Meskipun dalam kemajuan dan kondisi yang rendah dan lemah, itu pun juga dialami negara lain. Pertumbuhan ekonomi 5%, tingkat kemiskinan dan menurun pengangguran turun sedikit. Indeks ini membaik sedikit nih, dan inflasi relatif terkendali. Menjadi modal besar untuk Indonesia bangkit dan maju. Bagi Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2019 disetor lagi hanya saja kata dia, saat ini tantangan semakin berat di mana ekonomi global semakin terbuka. Belum lagi daya saing masih rendah, ekonomi digital semakin menguasai dan krisis ekonomi selalu menghantui. Itu harus menjadi perhatian. Jadi Indonesia juga meningkatkan ke bidang sektor ekspor juga, dan mungkin mengurangi persentase impor juga. Karena penghambat terbesar adalah korupsi yang berdampak negatif dan melemahkan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh negatif ini multidimensi. Lalu perlu diperhatikan serius, kata dia, adalah mengataskan kemiskinan secara signifikan dan menghilangkan keadaan rakyat melarat. Dinamika sosial dan budaya. 1. Masyarakat perbatasan wilayah dan desa. Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dalam periode pertama pemerintahannya telah memprioritaskan pemerataan di pulau luar Jawa nih, jadi nggak cuma di pulau Jawa aja yang dikedepankan. Salah satu itu dengan terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, seperti gedung atau bandara, pelabuhan, dan pusat kesehatan dan pusat kehidupan lainnya. Selain itu, karena wilayah yang terpencil, karena dampak dari pembangunan konektivitas jalan, maka rakyat mendapatkan kemudahan dan mobilitas serta komunikasi. Namun demikian, upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi seolah tidak berpengaruh nih pada proses perdamaian di Papua. Soalnya belakangan ini Papua sendiri sempat bergejolak dan mengakibatkan kekacauan di sejumlah daerah.
kayak adanya luka batin kepercayaan yang dialami oleh masyarakat Papua yang merupakan metode pendekatan seperti pendekatan budaya, religius, dan humanistik. Terus lalu dua itu ada masyarakat kota. Pemerintah era Jokowi JK mengalahkan pembangunan infrastruktur kota seperti MRT, pembangunan renovasi Stadion GBK, tol Trans Jawa gitu-gitu, lebih dimajukan, dikembangkan. Lalu hal itu membutuhkan isu-isu sosial juga sih, seperti bertambah jumlah penduduk dan meningkatkan kegiatan pembangunan, mekanisme pembebasan tanah gitu, masalah kesehatan lingkungan, limbah dan ekologi dan sumber daya juga. Selain isu-isu di atas, kebijakan pembangunan infrastruktur di perkotaan juga munculkan dampak positif dan negatif kok. Seperti Indonesia dengan adanya pembangunan infrastruktur ini menjadi lebih maju dan lebih ke depan, dan juga menunjang kehidupan manusia sekarang di era global atau di era modern. Mungkin negatifnya seperti di atas, masalah lingkungan, masalah ekonomi, dan juga masalah politik-politik lain. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya jelaskan kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.